Shalom, selamat pagi. Maaf saya lepas masker. Kalau nanti pakai masker ngep. Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Hari ini kita dengan tema saling memelihara. Sebelumnya, yuk kita satukan hati kita sebelum firman Tuhan. Biar Roh Kudus itu memimpin kita sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Kau hadir di hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah akal budi kami, pikiran kami, hati kami Tuhan hanya fokus pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman-Mu ini menjadi ragi yang mengampirkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tema minggu ketiga tanggal 20. Siapa yang masih ingat tema bulan Maret? Bukan tema minggu pertama, minggu kedua. Siapa yang masih ingat? Bisa lambaikan tangan. Tema besar minggu bulan Maret. Duh Mas, sudah lupa. Ya. Tema bulan Maret nanti kan biasanya ketua MK kan meng-share ya ringkasan khotbah yang kemarin disampaikan biasanya dari ketua MK. Sudah di-share nggih? Semua sudah dapat? Belum? Sudah nggih? Udah ada suaranya ya? Sudah ya, nggih, puji Tuhan. Tema bulan Maret itu berbuah sampai Yesus datang. Kemarin Ibu Gembala kita sudah menyampaikan Yesus datang itu ada dua arti. Yang pertama, Yesus menjemput kita untuk kedua kalinya. Yang kedua, Yesus datang menjemput kita. Saatnya kita sudah kembali ke surga, jadi kita dijemput Tuhan Yesus. Ada dua arti. Di sini awalnya ya, berbuah sampai Yesus datang. Dan tema minggu ketiga ini adalah saling memelihara. Jujur Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, mempelajari ini itu kok tertujunya pada hamba Tuhan gitu loh. Aduh, kok sama hamba Tuhan ini. Nah, terus saya itu dibukakan lebih lagi. Seringkali kita kan persepsinya hamba Tuhan itu adalah pendeta. Hamba Tuhan itu adalah evangelis. Hamba Tuhan itu adalah penginjil, ya toh? Hamba-hamba Tuhan. Tetapi secara enggak sadar, kalau kita mendalami dengan kita yang akan pelajari hari ini, ternyata kita itu semuanya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Wah, mosok Thomas. Yuk kita buka di Matius 24 ayat 45. Bentar, saya buka kitab dulu biar lebih mantap. Nah, itu di perikopnya itu membahas tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yuk kita baca sama-sama dari ayat 45 sampai selesai ya, 51. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan
membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita baca ya, saya ya tadi pertama itu kok kayak buat hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya diberi Tuhan itu hikmat seperti ini. Kamu kan yo hamba Tuhan. Kita semua yang dipilih sama Tuhan, yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Dengan kata yang tema ini saling memelihara, kata saling itu kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia itu saling itu ada perbuatan berbalas-balasan, ada imbal balik. Dan kata memelihara itu adalah menjaga, merawat, mengusahakan, melindungi. Jadi saling memelihara itu ada dua benda, ada dua pribadi, tidak satu. Kata saling itu pasti ada timbal balik. Nah, terus saling memelihara apa, Mas? Yuk pelan-pelan ya. Kita tahu di perikop ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Ini saya ceritakan pelan-pelan. Jadi hamba, kita sebagai hamba, dan diceritakan di sini itu tuannya pergi. Saya ingat dulu waktu mama saya dikasih tanggung jawab di seni ya Bu, saya itu ikut. Dan saya juga merasakan, lah kok saya itu juga merasakan apa yang dirasakan mama saya dulu, almarhum. Ketika hamba itu diberi tanggung jawab sama tuannya, ibaratnya tuannya itu pergi ke luar negeri. Nah, kita sebagai hamba itu dikasih tanggung jawab. Nah, saya pun juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah bos saya yang saya kerja di yayasan itu, saya nggak langsung bisa masuk ke dalam. Jadi itu ada step-stepnya Bapak Ibu, ada prosesnya. Saya diberi tanggung jawab cuma di luar dulu. Saya cuma bersihin itu yang di bagian luar, bagian tamannya, merawat tanamannya. Itu pertama Bapak Ibu. Yang kedua, terus naik level. Saya bisa masuk ke terasnya. Belum bisa masuk nih ke ruang inti. Nah, yang ketiga terakhir kalinya, hamba yang setia pasti tuannya melihat kita. Tuhan itu melihat kita sebagai hamba-hambanya bisa dipercaya apa enggak, punya integritas apa enggak, punya tanggung jawab apa enggak. Tuhan itu melihat kita itu step by step. Nah, yang ketiga terakhir kalinya itu saya bisa masuk ke ruang tamu, ruang inti, ruang keluarga, semuanya saya bisa masuk. Dan saya diberi kunci semua ruangan. Dan saya itu harus menghafalkan kunci-kuncinya. Nah, begitupun juga di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu melihat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus dengan juru selamat kita, pasti kita itu dibuat Tuhan melalui proses-proses ini. Kita diberikan kunci-kunci. Nah, setiap kita itu punya prosesnya masing-masing. Tuhan melihat kita itu mampu apa enggak. Tetapi saya mau katakan di sini, kita di sini adalah hamba Tuhan. Katakan pada kanan kiri Anda, aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu bukan gambarannya emang pendeta, evangelis itu yang diperlengkapi. Tetapi sejatinya kita itu adalah semua adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, saya kembali ke cerita tadi. Tuannya itu akan pergi ke luar negeri, terus memerasakan kepada hambanya. Hambanya itu kalau setia pasti mengerti kehendak tuannya. Nah, diceritakan juga hamba yang jahat itu mempunyai niat dalam hatinya. Wah,
kok ora dateng terbesit nih di pikiran hatinya. Ah, aku tak bebas weh hidupku. Hamba-hamba sing iso tak peres, tak pukul. Aku tak mabuk-mabukan. Aku tak ikut dunia. Itu hamba yang jahat, Bapak Ibu. Nah, tema besar bulan Maret ini kan kita berbuah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekarang pertanyaannya, kita tuh sudah siap gak nanti suatu saat kita dipanggil Tuhan? Coba renungkan. Saya juga merenungkan, Bapak Ibu. Saya itu juga menyampaikan firman, juga belajar, ya ditegur. Tetapi saya mau bagikan, kita belajar sama-sama. Kita renungkan. Ketika kita nanti sudah dipanggil Tuhan itu, kita sudah siap apa enggak? Apa justru kita nanti kita tuh bimbang, so aku mau bunuh dia, ada ketakutan enggak? Coba renungkan, Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi renungan kita. Kita terus berbuah sampai Tuhan Yesus datang. Perumpamaan tadi, hamba yang setia, hamba yang jahat. Sekarang buat keputusan hari ini, saya mau pilih hamba yang setia, hamba yang baik, atau hamba yang jahat. Mana Bapak Ibu? Sekarang pilih. Siapa yang pilih hamba yang jahat? Angkat tangan. Oke. Sudah bisa ditebak. Siapa yang pilih mau jadi hamba yang setia sampai akhir hidup kita? Angkat tangan. Wow. Sekarang kita tahu ya, kita mau jadi hamba yang setia. Amin, Bapak Ibu. Siap? Apa yang harus dipelihara? Kita harus saling pelihara apa ini? Saya buat 2 poin. Yaitu yang poin pertama, kita saling memelihara antara hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, dengan kita. Yang pertama, ini poinnya ya, pertama ya. Saling memelihara hubungan antara Tuhan dan kita, yaitu hambanya. Poin A, kita belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa catat yang bawa HP, bisa ditulis di note. Ini sangat memberkati. Yang poin yang pertama tadi, hubungan kita, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Poin A yang pertama, pelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, pelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Hamba yang jahat tadi kan mempunyai niat hati, Tuhanku tidak datang-datang nih. Kita hidup di dunia ini, Tuhanku tidak datang-datang. Apakah kita tetap setia iman kita sampai akhir hidup kita? Itu yang jadi pertanyaannya. Apakah iman kita tetap teguh mengimani Tuhan Yesus ada juru selamat kita? Dunia ini kalau kita lihat mendengar berita-berita Bapak Ibu, oh ya ampun Tuhan, saya tuh mendengar pegang iman ya. Kalau kita itu enggak berpegang pada firman Tuhan, kita itu akan secara enggak sengaja itu dunia itu kayak menyelewengkan kita itu loh, iman kita.
ternyata bisa ya. Ayo, saya tak nikah lagi ah. Jangan ya Bapak Ibu bertobat. Itu kok bisa loh. Tuhan, ya ampun Tuhan, kok bisa itu. Dasarnya itu hukum menurut manusia. Kalau iman kita itu gak kuat dengan firman Tuhan, gak teguh dalam firman Tuhan, kita akan terseret Bapak Ibu. Kita kalau nggak kuat dengan ajaran-ajaran, emang kita boleh belajar di YouTube. Saya nggak boleh, nggak melarang Anda untuk melihat belajar di YouTube. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran Tuhan, kita akan terus kuat. Diuji apa kebenarannya? Kembali ke firman Tuhan. Kita tahu kok kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu nggak berubah. Firman-Nya ya dulu sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Nah, kalau kita nggak berpegang iman kita kepada Tuhan Yesus cuma gara-gara wanita. Saya mau tanya Mbak Wahyu, pakai contoh, kalau ada seorang pria yang ingin mengajak Mbak Wahyu menikah, maaf ya Mbak, ini beda iman. Terus mengajak Mbak Wahyu nih, yuk nikah dengan satu syarat, meninggalkan imanmu. Mbak Wahyu mau nggak? Padahal Mbak Wahyu itu sayang pada dia. Mbak Wahyu mau nggak? Jawabannya apa Mbak? Puji Tuhan, merdeka Mbak, sip. Lagi Mbak, kalau ada yang melamar Mbak Wahyu, orangnya itu sangat kaya, sugih belgedu, punya rumah 10, punya usaha minyak goreng. Amin Bapak Ibu, doakan Mbak Wahyu segera ya Mbak, ditunggu. Orangnya kaya Mbak, tapi dengan satu syarat, kamu mau ikut keyakinanku. Apakah Mbak Wahyu mau? Mau hartanya atau minyaknya atau apa Mbak? Enggak mau ya Mbak? Tetap yakin ya Mbak, iman Tuhan Yesus ya Mbak. Puji Tuhan, saya yakin di gereja GKI Bukit Pujian akan mempertahankan iman kita masing-masing Bapak Ibu. Tidak tergoyahkan sampai kita meninggal. Amin Bapak Ibu. Karena kita percaya di Matius, coba kita adil. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran sesungguhnya. Di Yohanes ya Bu, Yohanes 14 ayat 6. Kita buka Yohanes 14 ayat 6 Mbak Ellen. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sangat jelas Bapak Ibu di Yohanes 14 ayat 6. Pegang teguh iman kita. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain menuju ke Bapa selain Tuhan Yesus. Yang pertama kita bisa belajar hubungan antara kita dan Tuhan kita, memelihara iman kita. Poin yang A. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Belum ngantuk ya. Poin yang A, menjaga iman kita. Poin B, pelihara hidup kita sesuai kehendak Tuhan kita. Tadi diumpamakan
kehendak Tuhan kita. Apa kita sebagai hamba mau menolaknya? Apa kayak kita punya hati yang berontak gitu, nggak mau ikut aturan Tuhannya gitu. Nah, yang poin B, pelihara hidup kita sesuai kehendak Tuhan kita. Tidak dipungkiri, sekarang pun anak-anak Tuhan itu sulit untuk hidup sesuai firman Tuhan, karena hidup sesuai pengertiannya sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan itu kita pasti melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mengasihi Tuhan toh apa adanya toh, karena kan Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus action mengasihi Tuhan juga seperti Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dalam keadaan situasi apapun yang berat di dalam hidup kita, kita harus ambil keputusan kembali sesuai firman Tuhan. Karena saya percaya sampai sekarang hari ini firman-Nya itu tidak pernah ingkar. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kita buka di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Jadi kita harus mengerti, mengikuti kehendak Tuhan, yaitu mengikuti sesuai firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apapun yang Tuhan katakan di firman-Nya itu akan membebaskan kamu Bapak Ibu. Tuhan itu gak pernah ikat janji, kalau aku mau pulang kembali ke dunia lagi, ya pegang itu. Kalau Tuhan ingin berkata dalam hidup kita melalui firman-Nya, ya kita harus mau belajar firman Tuhan dari sejak muda sampai sekarang. Kita yang sudah berkeluarga juga mengajari ke keturunan kita nanti, sehingga ini loh iman Bapak Ibumu, pegang terus sampai akhir hidupmu, dan kamu akan melanjutkan lagi ke generasimu. Dan kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terberat dalam kehidupan kita, apakah kita tetap setia kepada firman Tuhan? Apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan, atau kita buat jalan pintas sendiri? Bapak Ibu, seringkali kita itu membuat bingung Tuhan. Kita bingung sak karepe dhewe. Ambil jalan pintas. Mau kaya pasang togel. Mau kaya pergi ke dukun. Bapak Ibu, saya percaya di sini enggak ada yang main nomor. Amin Bapak Ibu. Saya percaya di CKI Bukit Pujian tidak ada yang seperti itu. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang disampaikan di firman Tuhan, kita harus menuruti. Karena saya percaya di dalam hidup kita, apapun itu keadaan kita, kalau kita kembali ke firman Tuhan, saya percaya firman itu enggak bohong. Firman-Nya itu akan Tuhan lakukan sesuai perkataannya. Waktunya kapan, Mas? Setiap orang itu beda-beda. Tinggal Tuhan itu melihat hati kita, kesetiaan kita. Waktunya itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi yang kedua, poin B, kita bisa belajar pelihara kita dalam hidup kita, mengerti kehendak Tuhan kita. Pelihara sesuai firman Tuhan. Yang pertama tadi poin A, pelihara iman kita. Yang kedua, pelihara hidup kita sesuai firman Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh seperti ini, ya kita sebagai hamba ngikuti.
Wong kita hamba Tuhan, kita murid Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang ke B. Poin yang ke C. Poin yang C saya mau perhatikan, pelihara integritas kita dengan semua tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita pelihara integritas kita. Integritas itu apa? Kesetiaan kita, loyalitas kita, karakter kita itu yang murni, karakter kita yang punya tanggung jawab, punya integritas di dalam hidup kita, punya mutu yang terbaik dalam hidup kita. Pelihara integritas kita dengan semua tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini berbicara tentang amanat agung Bapak Ibu. Kita kan tadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Seringkali kita itu secara gak sadar kita lupa pesan Tuhan yang terakhir kali. Ini ayat terkenal sekali. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa pesan Tuhan terakhir kalinya. Kita sebagai murid-murid Tuhan, tugas kita adalah menjadikan bangsa-bangsa itu muridnya dan mengenal Tuhan Yesus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, jangan lupa amanat agung ini. Mas, apa aku tuh bisa? Bisa. Setiap kita itu sudah dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita buka di Matius 22 kita buka Matius 22. Saya sangat diberkati Bapak Ibu, ketika kita harus berbuah, Tuhan Yesus menjemput kita itu dalam keadaan yang siap. Yang tadi pertama poin C, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, jangan lupa amanat agung kita. Melalui apa? Melalui hidup kita. Saya nggak bisa ngomong Mas, saya nggak bisa kesaksian. Makanya dalam hidup kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan kalau bisa itu kita punya pengalaman dengan Tuhan sendiri, alami Tuhan sendiri. Maka itu akan menjadi pedoman hidupmu. Kamu akan menjadi saksi buat kita semua melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya sangat diberkati dengan perjamuan kawin ini. Seringkali kan kita apa Tuhan itu mau ya, kita tuh mau ikut ke surga apa enggak ya, kita itu masih bimbang apa enggak. Saya sangat diberkati dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Diceritakan kan bapak seorang raja itu membuat pesta perkawinan kawin. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah. Raja itu membuat pesta perkawinan pada anaknya, dan dia mengundang, yang diundang menyuruh hamba-hambanya untuk membagikan undangannya. Tetapi kita tahu di cerita ini hambanya melaporkan kepada tuannya, raja, orang-orang yang diundang tadi
ternyata tidak mau. Ada yang alasan pergi ke ladang, terus mengurus usahanya. Nah terus di akhir kata, terus Tuhan raja itu tuh menyuruh hambanya lagi, ya udah kalau gitu kamu pergi ke persimpangan jalan-jalan, kamu temui orang-orang jahat, orang-orang baik, kumpulkanlah, wis datang ke perjamuan kawin. Terus rajanya datang dalam pesta perkawinan itu. Terus di ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja itu melihat ada tamu yang tidak berpakaian pesta, Bapak Ibu. Wis ngerti pesta kawin nganggone daster. Coba enggak mungkin ya kita ke kondangan gitu pasti kan pakai yang terbaik, pakai batik atau pakai jas formal. Enggak mungkin kita datang ke perjamuan kawin dengan pakaian ala kadarnya, mungkin piyama atau daster, enggak mungkin. Tetapi raja itu melihat waktu di perjamuan kawin itu, loh, kok ada yang tidak berpakaian. Nah saya coba merenungkan, Tuhan kok iso toh wong iki mang sengaja apa piye gitu. Coba kita renungkan ya. Wong iki sengaja apa gila, apa gimana? Yuk kita buka di Wahyu. Wahyu 19 ayat 8. Saya bacakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus ada di bawahnya kalau kita melihat di dalam kurungnya itu, lenan halus itu adalah apa Bapak Ibu? Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saya melihat di terjemahan lain tuh, di versi lainnya itu berkata seperti ini. Kepada pengantinnya, siapa pengantin-pengantinnya? Kita semua Bapak Ibu. Kita itu adalah pengantin-pengantinnya, pengantin mempelai wanita. Kepada pengantinnya, nyanya itu dalam huruf besar, telah diberikan kain lenan untuk dipakainya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita ketika kita mau masuk dalam perjamuan kawin, Tuhan itu sudah memberikan kita kain lenan itu. Terus kain lenan itu cemerlang dan bersih. Kain lenan itu ialah perbuatan benar yang dilakukan umat Allah. Nah saya kembali kilas ke tadi ya, perjamuan kawin. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang ini datang ke pesta perjamuan kawin kok tidak pakai pakaian gitu? Ternyata pakaian itu digambarkan perbuatan orang kudus, perbuatan benar. Dan kita tahu perbuatan benar itu adalah perbuatan yang ikut firman Tuhan, bukan daging kita. Di sini paham dulu ya Bapak Ibu. Perbuatan orang benar, perbuatan orang kudus itu adalah perbuatan kita yang ikut kehendak Tuhan melalui firman-Nya, bukan daging. Kita kalau perbuatan daging kan sudah nyata ya, hawa nafsu, keserakahan di Galatia itu. Nanti bisa baca Bapak Ibu. Perseteruan, terus percabulan, kecemaran, iri hati, pesta pora. Loh, terus ada yang bertanya sama, loh Mas, jadi kalau selama hidup kita ini di dunia ini kan kita kalau beriman kepada Tuhan Yesus kita masuk surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita di sini tidak serta-merta anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hidup sembarangan.
hidup dengan daging kita. Kita harus mempertanggungjawabkan sebagai hamba yang baik. Kita harus mau tunduk pada firman Tuhan. Coba kita buka di Galatia 4 ayat 13. Ini sangat bagus Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 13. Loh Mas, saya hidup karena anugerah. Jadi saya percaya kalau aku hidup ini melakukan salah, melakukan kehendak seperti tadi hamba yang jahat, mabuk-mabukan, terus memukul hamba-hamba yang lain, kan enggak apa-apa, wong Tuhan itu kasih. Enggak Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 13. Kita baca sama-sama ya dengan keras. 1-3. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku Galatia 4. Bentar. Salah Bapak Ibu ya. 4 ayat 13 betul ya? Salah mungkin Bapak Ibu. Kata-katanya itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya salah ini, ngantuk mungkin. Kata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Coba cari yang di HP ya, saya enggak bawa HP. Maaf Bapak Ibu, itu saya salah tulis itu. Jadi itu seperti ini, ayatnya berbicara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk ya. Oh, Galatia 5. Terima kasih Bu. Oh, salah satu pasal. Halo. Galatia 5 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. 1-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita itu tadi yang pertama, iman kita terbukti setia sampai akhir hidup kita. Yang kedua, memelihara kehendak kita itu sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, kita mempunyai integritas dalam tugas kita, yaitu amanat agung. Yang keempat, saya mau katakan, hidup dalam anugerah Tuhan itu tidak serta-merta kita bebas. Seperti yang tadi kita perjamuan kawin tadi, kok ada yang enggak mau pakai pakaian ya? Nah, pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar kita. Selama hidup kita itu Tuhan ingin kita ikut dalam firman Tuhan. Dan kita jangan sembrono Bapak Ibu. Karena anugerah Tuhan itu tidak serta-merta kita menjadikan senjata buat kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dosa, kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin Bapak Ibu. Kita percaya di sini kita adalah murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nanti setelah Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah siap. Amin Bapak Ibu. Kita kalau mendengar berita-berita ini sekarang itu meresahkan. Tetapi kalau kita punya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam dunia ini kita boleh kuat bersama Tuhan. Amin.